Anak ikan dimakan ikan, Pak. Tapah dimakan kepalanya. Raja kami naik ke Gedung Intan, kami tidak merasa kebahagiaan. Itu Pati yang kemudian di sana kan, kalau aku nggak salah itu wilayah jalur gajah ya. Iya. Dan betul nggak sih beda cara ngusir gajah zaman dulu dengan zaman sekarang? Oh, jauhnya bedanya, Pak. Apa itu, Pak? Kalau zaman dulu itu gajah itu kita ketemu satu hari itu bisa-bisa 1 tahun tidak ketemu. Artinya ketemunya sekali setahun dengan Sekali setahun. Ya. Itu pun dia cuma numpang-numpang lewat, Nggak ngeganggu. tidak mengganggu. Ya. Nah, kalau saat ini itu, kalau dulu tuh biasanya dia cium asap api kita di cari-cari jernang, Ya. atau cari ikan itu, kita cium api itu dia sudah pergi, cium asap api gitu kan. Ya. Kalau saat ini itu kalau cium asap api itu malah dicari, bedeng kita dicari. Berarti dia sudah tahu ada api, berarti ada manusia. Api itu malah dipadami Oleh gajah itu. oleh gajah itu. Nah, jadi apa bahan-bahan kita yang ada ya dihabisi lah. Oke. Nah, sampailah merambat ini itu ke tanaman kami. Jadi kami itu ya saat ini tuh merasa tidak nyaman gitu kan. Menurut Pati itu kenapa bisa gajahnya dulu itu dengan cium asap aja dia sudah kabur, sekarang dia lihat api malah datang. Kenapa bisa berubah gitu? Nah, Apa karena wilayahnya sudah rusak nggak yang di sebelah itu? saat ini saya lihat, saya sudah pernah juga keliling daerah Kalidur itu semenjak ada permukaan perusahaan. Oke. Biasanya gajah itu dia wilayahnya itu yang saya lihat itu ada Sungai Mendelang, Ya. ada Pekundangan, terus ke Tujuh Koto, ada Pinang Belayan, itulah wilayah jelajah. Dengan saat ini itu di situ itu sudah habis, hutan itu sudah terbuka semua, sudah perusahaan semua di situ. Jadi yang ada hutan itu lagi saat ini ya tinggal di kami itu, di daerah wilayah ke derapan Perda kita ini tadi di suku Mama itu. Nah, jadi Artinya gajahnya keliling-keliling di situ. gajahnya keliling-keliling di situ. Bisa tiap bulan ketemu, Pak? Bukannya tiap bulan, Pak, kadang sebulan di kebun tuh lah. Kalau lah masuk ke kebun tuh sebelum habis belum pergi dia. Jadi kebun kita itu hasil kita sering habis. Iya. Dimakan. Yang tidak dimakan tanaman kita, kalau karet itu udah makanan dia. Pinang itu udah makanan dia. Yang tidak dimakan cuma jering, jenis kayu, kabau, petai, terus meranti, garu, itu yang tidak dimakan. Itu nggak dimakan. Selain itu dimakan. Oke. Itu gajahnya, tapi memang dari dulu sudah ada gajah ya di situ ya. Sejak puluhan tahun silam sudah ada gajah di situ. Yang lewat-lewat di situ. Iya, Tapi yang kemudian yang menjadi kita katakan dia ganas itu baru-baru ini. baru-baru ini Ada 10 tahun atau 5 tahun? sekitar 5 tahun lah. Sekitar 5 tahun itu 5 gajahnya. tahun. Kita udah pernah melapor nggak sih, Pak? Ada gajah masuk kemudian bikin ini gitu. Kalau kami itu bukan melapor lagi, Pak. Nah, Sudah bosan kalau masalah melapor ini. ya, Sudah bosan. sudah bosan. Harapannya sebenarnya apa, Pak? Apakah kan suku Tanah Mama nggak memburu gajah? Kami enggak. Kenapa, Pak? Kan sudah merusak. Kenapa nggak kita buru atau apa? Ya kami cuma menggiring dia itu ke aturan kami lah. Ya. Timbun api, ketuk bambu, buali banir, cuma itu. Cara tradisional. Cara tradisional. Artinya pergi. Kalau sekarang ini nunggu dia habis dimakan semuanya, baru dia pergi. Baru dia pergi. Nanti beberapa bulan kemudian datang lagi, ngabisin lagi. Ngabisin lagi. Itu salah satu yang kemudian nggak ada yang tanggung jawab sih, Pak? Saya sudah sering sampaikan, Pak, dengan kawan-kawan tim ISMU kehewanan gajah itu. Tolong perhatikan kami. Nah, sebenarnya ismunya itu sering berkeliaran di dusun kami itu. Cuma mereka itu ambil titik koordinat di sini lokasi gajah berada,
ambil titik koordinat, foto-foto jejak, mereka pulang ke base camp-nya. Oke. Itulah kegiatan mereka. Sementara katanya sudah mengamankan. Itu Pak Bukhari, kalau misalnya kita ada nggak sih aturan kita soal antara manusia, kehidupan antara manusia dalam hukum adatnya, tradisinya, antara suku Talanau dengan hewan-hewan yang ada di sana? Ada ini nggak sih, ada aturan-aturan yang boleh, yang kemudian tidak boleh, yang harus dilindungi? Misalnya dengan harimau gitu, kita boleh nggak membunuh mereka? Tidak boleh. Tidak boleh, Pak. Tidak boleh. Memang banyak binatang yang sebenarnya tidak boleh kita bunuh. Tidak. Paling berarti yang kita bunuh itu apa yang bisa memang dimakan? Kan kita bunuh itu seperti harimau Iya. ataupun gajah, ya kita tuh kena sanksinya. Sanksinya nggak ada itu oleh pemerintah. Oh. Secara adat ada. Kalau secara adat memang ada. Tapi pemerintah ini ya mungkin saya tidak memahami ya peraturan pemerintah. Kita terangkan ini ya dari nenek moyang kita memang ada, tapi pemerintah itu tidak memahami. Nah, manulah bahasa kami ini kan bahasa juman-juming dari dulu sampai sekarang. Jadi pemerintah itu tidak mengerti sebenarnya. Itu. Aku dengar tadi kita jadi tadi paling tinggi sekarang pendidikannya beberapa orang sedang SMA ya. Rata-rata itu anak-anak sedang SD. Kalau orang-orang tua rata-rata tidak bisa baca tulis. Tidak bisa. Termasuk Pati nggak bisa baca tulis. Sama. Bapak nggak bisa juga. Tidak juga. Oke, Bang Abdullah, Ya. berpengaruh nggak sih kemudian kondisi hal-hal seperti ini membuat orang itu dengan leluasa pengen berkuasa atas wilayah ini? Ya, sebenarnya ya minimnya budaya manusia di situ, kemudian tingkat pendidikan yang masih rendah ya sangat berpengaruh. Karena orang-orangnya rentan untuk mohon maaf ya, dibodoh-bodohi, dikasih selembar kertas yang berisi pernyataan bahwa mereka menyerahkan lahan, kemudian diterbalikan bahwa isi kertas ini adalah terkait ini dan sebagainya, pemberian bantuan dan sebagainya, dan mereka ya jempol, tanda tangan. Kalau memang dibilang partai yang tidak bisa baca tulis, tapi partai ini orang yang pengingat, mudah ingat. Contohnya di handphone. Kalau nomor saya itu mungkin di urutan ketiga, itu 23, diingat masih ya, pasti dihubungi. Kemudian kalau ada orang yang nelfon beliau, dia mengingat suara, oh ini si A, si B, si C gitu kan. Tapi kalau memang sangat berpengaruh, dan orang-orang yang melakukan tindakan itu mungkin lebih, mohon maaf, lebih bodoh dari masyarakat sebenarnya kan. Mereka punya pendidikan, kemudian masih melakukan hal-hal seperti itu, dan mereka lebih bodoh kalau saya penilaian saya kan. Dan tentunya ke depan harapannya kalau memang sudah ada beberapa orang yang tingkat pendidikannya tinggi, harapannya bisa mengabdi, kemudian bisa ikut meningkatkan sumber daya manusia di situ. Kemudian kalau sekolah yang ada sekarang sudah SD sudah memang ada dari kelas jauh, kemudian ada beberapa orang juga yang SMP, kemudian yang harus dijaga lagi yang harus disadarkan lagi atau dikasih tahu ke masyarakat ini ya, tamatkanlah pendidikan anak-anak. Kemudian setahun setelah SD menikah dan sebagainya, itu kan juga harus diperhatikan ya. Jadi biar tambahlah orang-orang yang terdidik dan berpendidikan. Kemudian kalau untuk interaksi keluar kan juga sudah enak kalau sudah punya tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Harapannya ke depan mereka yang sekarang di SMA ini pulang ke rusun, kemudian memberikan penyadaran masyarakat ke orang-orang dusun bahwa ini loh hak kita yang harus dipertahankan. Kemudian ini ada beberapa dokumen yang harusnya tidak kalian tanda tangani, tidak kalian jempol, karena isinya ini gitu. Harusnya seperti itu, kata Bung.